melakukan sholat syuruk ketika matahari terbit. Hadisnya sahih, Pak. Derajat hadisnya sahih. Maka terjadi pada sholat setelah subuh dan setelah asar atau menjelang maghrib itu tidak boleh. Alasannya karena di mana syaitan ini menancapkan tanduknya di Najd. Bersumpah bahwasanya pada saat ini aku akan menggoda seluruh anak-anak Adam sampai hari kiamat. Jadi di saat mereka menancapkan itu dan kita sholat, maka Rasulullah tidak mau. Tidak mau berbarengan. Tidak mau berbarengan. Sampai seperti itunya. Karena kalau kita lihat di dalam satu kitab Bidayatul Nihayah mengatakan bagaimana ada syubhat di situ. Karena kita ingin sujud kepada Allah, tapi karena iblis itu sedang berbangga di situ dengan menancapkan tanduknya dengan tertawa seakan-akan kita akan menghadap ke dia. Maka Rasulullah mengatakan jangan salat pada waktu itu. Maka apa ukurannya? Kalau kita di padang pasir, di tepi laut mungkin dalam hadisnya bisa ala qadri ramah. Seperti sepanjang busur panah. Ala qadri ramah. Kalau sekarang kita kan nggak mungkin pakai ramah, pakai busur lagi. Sekarang sudah ada waktu sholat begini. Maka ulama mengatakan jaraknya adalah 90 menit dari waktu subuh. Waktu syuruk itu 90 menit setelah subuh. Maka kita mengikuti kaidah para ulama ini bagian daripada sunnah, bukan bid'ah. Seperti seorang sahabat Anas bin Malik menyaksikan Rasulullah sedang berbuka, sedang sahur bersama Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Rasulullah selesai sahurnya, Rasulullah terus sholat qiyam. Maka Anas bin Malik berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, berapa jarak antara sholatnya Nabi sampai dengan datangnya waktu subuh? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan naif khamsina ayat. Seperti Rasulullah membaca 50 ayat. Kan nggak ada takaran waktunya 15 menit kah? Cuman akhirnya ulama mengatakan naif khamsina ayat, sekitar 15 menit sebelum azan subuh sudah berhenti. Maka imsak itu bukan bid'ah. Karena difahami secara dalil, secara kontekstual. Tadi Rasulullah sudah membersihkan mulutnya, sudah siap-siap subuh 15 menit dengan membaca Al-Quran sebanyak 50 ayat. Tadi pertanyaan Pak Haji, maka 90 menit tadi kalau subuh kan sekarang jam 4.48 42 ya. 4.42. Nah, maka 90 menitnya. Maka tadi jam 6 kurang 3 menit gitu. Nah, diberikan jarak. Dan meskipun ulama membolehkan tadi misalnya ada apa sih syuruk itu? Ulama berbeda pendapat. Apakah syuruk sama dengan duha? Apakah syuruk berbeda dengan duha? Maka para hadirin yang rahimakumullah keluar daripada khilaf bahwasanya syuruk awalud duha. Syuruk adalah awal sholat duha, itu awalnya. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah melakukan sholat duha. Rasulullah sholat duha itu sama dengan qiyamul lailnya, 12 rakaat. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sholat duhanya sampai 21 rakaat. Bagaimana Al-Imam Al-Ghazali mengatakan tidak boleh kurang daripada 21 rakaat, 22 rakaat sholat duha. Takur kepada Allah. Akhirnya kalau kita nggak bisa minimal 2 rakaat. Tapi continue. Kemudian waktu yang dimakruhkan siang juga, siang hari, ketika matahari di pertengahan, matahari di tengah-tengah, waktu zuhur, maka nggak boleh juga sholat itu. Itu pun iblis kembali berjanji, dari siang sampai malam aku berjanji akan menggoda seluruh anak-anak Adam, sambil tertawa bangga. Maka nggak boleh kita sholat begitu. Tunggu sampai zawal, sampai mulai tergelincir. Jadi begitu. Kemudian saya kira begitu Pak Haji ya. Pertanyaan Pak Haji tadi apa? Sunnah kemudian sudah iqamah. Saya kira di sini para jamaah rahimakumullah, masjid sudah memfasilitasi ada berapa menit sebelum qomat. Saya kira jadi alangkah lebih baiknya ikut. Kalau sudah 30 menit lagi
Rasulullah seringkali melakukan sholat sunnah di rumah. Terlebih subuh. Ulama berpendapat Rasulullah sholat sunnah qobliyah subuh di rumahnya. Maka Rasulullah SAW sholat di rumahnya kan berdampingan dengan masjid. Kemudian keluar, Rasulullah mengatakan kepada Bilal, aqimis shalah. Disolati di rumah. Jadi alangkah jauh lebih baiknya sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Ini pendapat ulama Syafi'i. 4 rakaat sebelum zuhur di rumah. Kemudian 2 rakaat subuh di rumah. Kemudian 2 rakaat isya di rumah. Itu yang jauh lebih diutamakan. Di rumah jauh lebih baik. Cuman sekarang ada beberapa masjid, karena Rasulullah juga menjaga witir. Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir dalam hidupnya. Akhirnya ada DKM di salah satu masjid di Jakarta, sholat witirnya dijamaahkan bareng setelah sholat ba'da isya. Ya, jamaah sholat ba'da isya, kemudian sholat witir berjamaah. Mengkoordinir agar nggak lupa, bagian daripada maslahat. Karena kalau nggak digituin, kadang kalau udah pulang ke rumah sibuk gitu dengan aktivitasnya. Akhirnya isya terus dibuat sholat witir di masjid oleh salah satu DKM masjid. Apa hukumnya? Sunnah, bagian daripada maslahat. Jadi adapun tadi ketika di masjid, makanya ketika dia sudah terlambat 30 detik lagi menjelang azan, dia sholat sunnahnya di sini lagi, di belakang imam. Nah, ini repot juga. Nih. Nah, janganlah kalau dia memang sudah kira-kira berapa detik lagi menjelang qomat, dia tapi ingin memaksakan sholat sunat di belakang. Apalagi imamnya tadi bacanya tartil. Saya kira sunat masih kekejar tuh. Gitu. Cuman tadi kalau kita bandingkan bahwasanya sholat di shaf pertama jauh lebih utama. Rasulullah mengatakan kalau mereka tahu saja pahalanya sholat berjamaah di masjid dan shaf pertama, mereka akan datang ke masjid meskipun harwalah, meskipun secara merangkak. Maka sebagian ulama mengatakan sunat batalin, terus cari shaf pertama. Itu maksudnya adalah isti'jal, menyegerakan agar dia dapat shaf pertama, gitu Pak. Cuman ketika tadi kita sudah kepalang sholat, apalagi kita menghalangi jamaah untuk sholat nantinya, maka lebih baik dibatalkan. Di depan misalnya mengganggu sholat. Tapi kalau dia sholatnya di ujung-ujung, saya kira tidak menjadi masalah. Selesaikan dulu. Selama kita yakin sholat itu adalah sholat yang dipanjangkan. Jadi ulama Syafi'i mengatakan sholat-sholat yang dipanjangkan itu zuhur. Zuhur itu bacanya panjang. Dalam hadis bahwasanya mengatakan dari antara najm sampai al-muluk. Panjang tuh Pak. Bacaan najmnya udah kepanjangan. Jadi yang dipanjangkan itu waktu zuhur, kemudian waktu subuh. Maka kita mesti membaca sab'ut tiwal, bacaan yang dipanjangkan sedikit. Adapun asar, maghrib, isya, asar dengan maghrib dipercepat. Jangan lama-lama. Kemudian isya tawassut, pertengahan. Apalagi ketika Rasulullah SAW sholatnya di pertengahan malam isya, maka Rasulullah tawassut. Nah, jadi kita lihat waktu-waktu itu zuhur saya kira masih panjang sedikit imam baca. Saya kira masih bisa kita sholat, masih bisa kekejar. Karena para hadirin yang rahimakumullah, kita bagaimana menakar tadi. Pun kita menimbang dengan keutamaan yang lain dalam hadis yang lain. Kenapa kita mesti membatalkan? Selain kita tadi mengganggu orang sholat, kedua karena ada afdoliyah yang jauh lebih utama. Shaf pertama, kemudian ikut dengan takbiratul ihramnya imam. Jadi ketika imam Allahu Akbar, kita ikut di belakangnya bersama dengan takbiratul ihramnya imam. Mengatakan bahwasanya barang siapa bertakbiratul ihram bersama dengan takbiratul ihramnya imam, maka selama 40 hari dia menjaga itu, maka Allah akan bebaskan dia daripada sifat munafik. 40 hari dia menjaga takbiratul ihram bersama imam, maka Allah akan bebaskan daripada sifat munafik. Riwayat hadis yang sifatnya matruk, para hadirin yang rahimakumullah, sifat bukan matruk, mursal. Jadi mursal kan hadis yang sifatnya dhaif. Itu ada kaidah, ada macam-macam mursal. Tapi Syafi'i masih ngambil. Imam Syafi'i masih ngambil hadis mursal yang keluar langsung dari mulutnya Sa'id ibnu Musayyib. Dari yang lain enggak diambil. Apa alasannya? Syafi'i mengatakan
aku mendengar Sa'id ibnu Musayyib, seorang tabi'in. Karena dia masih berjumpa dengan Abu Hurairah. Anaknya dia menikah dengan anaknya Abu Hurairah. Anak perempuannya Sa'id ibnu Musayyib menikah dengan anak laki-lakinya Abu Hurairah. Aku mendengar berita bahwasanya Sa'id ibnu Musayyib tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu bersamaan dengan takbir ihram imam selama 40 tahun lamanya. Jadi sebelum qomat, sebelum azan dia sudah diam di masjid. 40 tahun lamanya, nggak pernah kelewatan. Kadang kalau kita dari kantor, kayaknya masih sempet nih di rumah nih. Padahal udah 3 menit 5 menit lagi azan. Karena kalau saya sholat nanti belum lagi lama begini ada aja. Akhirnya pulang. 40 tahun, Said ibn Musayyib 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Itu yang menjadi alasan Al-Imam Syafi'i mengambil hadis mursal kalau keluar dari mulutnya Sa'id ibn Musayyib. Nah, jadi begitu Pak. Nah, jadi mesti kita timbang-timbang juga. Kalau keutamaannya jauh lebih baik tadi, kita tinggalkan. Jazakumullah khair.